menyinggung kayak mata juling, terus lagi kan aku pakai selang pipe ya. Dulu teman-teman banyak bilang manusia selang segala macam gitu-gitu. Ntar aku izin video ini mau kirim ke mama papa dulu. Halo semuanya, nama aku Sebastian Hizkia Pardede, biasa dipanggil Bastian. Nah sekarang berdomisili di Jakarta, kebetulan asalnya dari Medan, dan kesibukannya sekarang musisi, as a musician, tapi lebih ke ngajar musik, spesifiknya adalah piano. Waktu kecil, setelah lahir, nah di situ ketahuan mata aku itu juling, tetap dibawa ke dokter mata, terus dokter mata sebenarnya bilang harus dioperasi, cuman untuk ukuran anak kecil masih tergolong riskan, beresiko untuk dioperasi, jadi ya belum dapat solusi sampai saat itu waktu itu. Nah dibawa ke Jakarta juga sama, dibilang harus operasi. Nah namanya umur 3 tahun juga sama, masih bimbang lah ya, masih takut-takut. Akunya pun juga masih kecil dan belum berani yang namanya alat medis ya. Nah di Medan juga kita berkeliling ke dokter mata, dan saat itu sempet pakai kacamata biasa. Dan pakai kacamata biasa itu ya sama aja efeknya, nggak ada perubahan yang positif yang signifikan, ya gitu-gitu aja. Jadi ya percuma gitu. Nah sampailah saatnya aku umur 6 apa 7 gitu, apa 8 deh, itu dibawa ke Kuala Lumpur, Malaysia. Nah di Malaysia nggak ke dokter mata, langsung ke dokter syaraf. Karena mengingat syaraf mata udah kemakan, saraf. Akhirnya di CT scan, di MRI, nah ketemulah tuh ada cairan menumpuk di kepala. Nah nyumbat cairannya, dan salah satu solusinya ya adalah operasi pasang pipe, selang. Dulu teman-teman banyak bilang manusia selang segala macam gitu-gitu. Pada saat itu juga down-nya lumayan tuh, pasti bilang begitu tuh. Kenapa harus aku yang begini? Kenapa harus di usia segini aku udah ngalamin begini? Kenapa di masa-masa muda dan masih harus produktif aku udah begini kayak gitu? Ya dengan kacamata ini sih aku jadi lebih terbantu ya. Yang gak usah jauh-jauh, naik transportasi umum. Naik transportasi umum itu dulu, apalagi di Medan yang kakak tahu sendiri ya. Nah itu nggak dikasih, jadi dulu antar jemput aja. Sekalinya dikit-dikit naik angkot, langsung ditelepon tuh, di mana? Walaupun pada saat itu sama teman mau ada tugas kelompok, tapi tetap aja keras gitu. Dengan sekarang ini udah kelihatan aku bisa survive, aku bisa berjalan seperti orang normal tanda kutip, yang nggak ada gangguan sama sekali. Dan aku percaya itu ya pasti nggak lain dari kuasa Tuhan yang kerja sih.